Om Swastiastu. Selamat malam saudara-saudari terkasih, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kita semua diberkati. Baru sempat sih lihat komen-komen ya. Wih, ternyata banyak sekali yang membuli saya, mengata-ngatai saya, menghina saya. Ternyata banyak ya. Dibilang sok tahu, dibilang sok pinter, terus katanya rumah sakit akan tutup. Itu di video saya yang saya berkata begini. Biasanya saya akan marah sama pasien saya, marah plus memberikan tuntunan. Saya berharap siapapun yang berobat ke tempat saya bisa sembuh dengan cara mengikuti aturan saya, berobat sesuai dengan aturan saya, minum ramuan sesuai dengan aturan, dan juga mebrate atau tidak makan makanan yang tidak boleh dimakan, tidak minum minuman yang tidak boleh diminum. Saya mengatakan dengan sangat lugas, saya akan lebih bangga jika kalian datang membawa pasien baru, bukan kalian lagi yang berobat. Jadi saya tidak tahu di saat mereka sekolah itu apa yang mereka pelajari, sehingga tidak bisa memahami bahasa kemanusiaan, bahasa seorang penyembuh yang benar-benar keluar dari hati yang paling dalam, yang benar-benar ingin menyembuhkan. Benar, yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan itu Tuhan. Tetapi Tuhan hanya memberikan restu. Yang menyembuhkan adalah diri Anda sendiri. Kok bisa Pak Jero yang menyembuhkan diri pasien? Kalau pasiennya tidak datang ke tempat berobat, emang dia bisa sembuh? Tidak kan? Kalau pasien tidak minum obat sesuai anjuran, terus jalan sembuhnya dari mana? Kalau pasien tidak mentaati aturan, pantangan-pantangan yang tidak boleh dia makan, emang kunci kesembuhannya dari mana? Ya tentu saja dari pasien itu sendiri. Makanya saya tidak tahu, saya yang notabene anak jalanan, korban perceraian, walaupun sekolah saya tidak tinggi, kok kenapa mereka tidak bisa memahami kosakata bahasa saya yang begitu gamblang? Apakah karena mereka iri? Silakan bully saya, tidak apa-apa. Dulu di saat saya miskin, tidak punya rumah, saya sudah biasa dihina. Dari kecil hinaan sudah terbiasa untuk saya. Tapi sekarang di saat saya sudah memiliki segalanya, Anda menghina saya. Tambah ndak apa-apa lagi. Ada lagi bahasa. Saya dibilang sok tahu, sok duang. Saya sudah menyembuhkan banyak orang asam urat. Bukannya ngomong sok tahu. Bawakan saya pasien asam urat akut.
Saya bukannya sok tahu, saya memang tidak tahu apa-apa. Kalian para manusia yang membuli saya, kalian belum paham taksu. Tapi tenang saja, kalau kalian belum paham taksu, boleh nggak ya? Jangan deh, nggak mau saya. Saya nggak mau, nggak boleh ya. Saya nggak mau nambah dosa. Saya sudah berjanji sih. Kalau saya tidak berjanji, saya akan berikan ultimatum 7 hari dari sekarang akan terjadi sesuatu pada hidup Anda. Tapi itu dulu, saya dulu begitu, tapi sekarang enggak. Saya hanya akan berdoa siapapun yang membuli saya, semoga hidupnya terberkati. Saya balik sekarang, saya enggak mau menambah dosa. Kalau dulu, maaf, paling lama saya kasih waktu 7 hari. Kalau dulu 3 hari atau 7 hari. Kalau sekarang tidak. Siapapun yang membuli saya maafkan, saya hormati, saya doakan semoga diampuni segala dosanya, panjang umur, murah rezeki, semoga keberuntungan datang dari segala penjuru. Astungkar. Jadi begitu. Jadi saudara-saudari kita terkasih dimanapun kalian berada, jadi saya ingin mengajak ya, ingin mengajak saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada, ayo bersama-sama kita belajar menata diri ke arah yang positif. Artinya begini, jadilah mutiara di antara ribuan pasir, jadilah berlian di antara jutaan kerikil. Artinya begini, orang yang sifatnya iri, benci, dengki, dendam, emosian sudah banyak. Jadi kamu jadilah yang tidak seperti itu. Banggalah menjadi dirimu sendiri apa adanya. Gitu. Hilangkan sifat dendam, emosi. Kalau hidupmu ingin damai, rezekimu ingin bagus, hilangkan sifat iri, benci, dengki, dendam, emosi. Rajin-rajinlah sembahyang, rajin-rajinlah berbagi. Berbagi banyak, bisa dengan binatang, bisa dengan tumbuhan, bisa dengan sama keluarga, bisa dengan tetangga. Jadi intinya kita berbagi atas dasar rasa persaudaraan. Begitu. Saya kadang-kadang pengen ketawa aja. Pengen ketawanya gimana? Saya dibilang sok tahu, itu ya, sok tahu. Terus rumah sakit akan tutup. Orang saya ini bagian dari rumah sakit. Saya bagian dari rumah sakit. Saya namanya penyembuh tradisional, warisan leluhur. Kalau Anda punya masalah dengan kejayaan atau tapakan yang dulunya miskin jadi sekarang ya berada, itu bukan masalah saya, itu masalah Anda sendiri. Berarti Anda iri. Itu. Coba barengin akhirnya di bahagia.
barengin dari balian karena asane keken asane sing dari pules di atas jam 12, di bawah jam 12. Keken asane sing ngidang nesu, keken asane ada serangan, keken asane pas mubadin ada energi negatif mau masuk ke dalam tubuh. Jadi dikira gampang kan, kalau sempat saya bilang, bahkan saya merasa bersalah dan langsung minta maaf kemarin ide sesunan. Kalau saja saya dipilih oleh gubernur, oleh kepala desa, atau oleh presiden, bahkan saya ditugaskan sebagai seorang penyembuh gitu, saya akan mengundurkan diri kalau boleh. Tapi masalahnya ini dengan NIS. Ini berhubungan dengan karma saya. Tugas tulis gidat saya sudah harus jadi baliang, garis tangan saya sudah harus jadi penuntun umat. Jadi saya tidak berani lagi. Bahkan baru saya sempat curhat saya di FB mengatakan kalau boleh saya memilih, saya ingin tutup pengobatan saya. Saya sempat ngomong begitu. Tapi apa yang terjadi? Malamnya saya langsung mimpi buruk. Langsung paginya saya minta maaf. Dek Arta, siapa yang bilang sok tahu itu Pak Jero? Suruh aja langsung datang. Ada di status saya, tapi saya balas kok status komenannya dia. Saya balas karena saya kan sibuk, nggak sempat saya balas komen, baca komen nggak sempat. Tapi hari ini saya sempat gitu. Kebetulan habis bangun tidur, saya sempat tidur tadi. Astungkara dapat istirahat. Astungkara Tuhan merestui permohonan saya. Ya ada pasien, tapi saya memohon agar tidak terlalu ramai. Dan muka saya sekarang bisa dilihat, bisa lebih cerah lah. Biasanya muka saya sampai kuning warnanya karena kecapean. Saya bilang capek aja dibully. Kalau Anda ngayah, katanya ngayah sampai 40 orang bilang capek, berarti Anda tidak ikhlas ngayah. Orang capek kan sih tadi. Saya jujur ngomong capek aja nggak boleh. Apalagi saya ngomong tidak pernah capek, berarti saya akan dibully lagi. Ayangan kinda di Betara gitu kan. Harusnya orang itu bangga ada saudara bisa membantu banyak orang. Kok aneh motifnya? Iri itu Jero. Dia nggak tahu. Putra Apisari Swastiastu niki tumben niki sepeton pikir. Rayu biasa niki madan dua bineda ini patut pisan. Cuma dia kan ya satu sisi gimana ya, pengen ketawa aja, yang gede dong tuh sih, pengen ketawa saja. Karena kenapa? Saya yang menuntun pasien-pasien saya, jelas sekali bahasa saya yang saya pakai. Karena ada pasien yang melanggar gitu, ada pasien yang melanggar. Jadi saya ngomongnya sudah jelas, Pak, saya inginnya Bapak berobat di sini cepat sembuh. Kan gitu. Diolah, jangan melanggar dulu. Ya maksimal lah berartinya 4 bulanan. Kalau Bapak ingin sembuh permanen, saya lebih bangga jika Bapak datang ke sini bukan Bapak yang berobat, tapi Bapak ngajak orang lain gitu. Jadi bahasa saya jelas dan gamblang sekali. Ini bahasa tuntunan tingkat tinggi, bahasa kepedulian tingkat dewa.
dia langsung pamani memikirkan kecer kan, pipis kan. Oh Pak, dan kenapa makan-makan saja, nanti kalau kumat kesini lagi, itu artinya saya bisnis. Saya dengan gamblang mengatakan itu, apakah dia buta dan bongol gitu loh. Tidak bisa membedakan bahasa manusia, bahasa tuntunan, dan bahasa sombong. Ada yang komen gini, weh tutup rumah sakit deh gitu. Weh tutup rumah sakit deh gitu. Dia kira dia aja yang paling cerdas. Dia belum tahu bahwa orang-orang yang berobat ke Jero Balian Healer kebanyakan orang-orang yang sudah putus asa. Ke rumah sakit yang besar-besar sudah belum berjodoh di sana. Ke Balian sudah belum berjodoh di sana. Ke terapis juga sudah belum berjodoh di sana. Sampai dilihat postingan saya di Facebook, mereka berharap mudah-mudahan di sini ada jodoh. Kalau kalian di sini ada di saat ada pasien saya umurnya 45 tahun, jalannya sudah memprihatinkan, bahkan dia sampai berhenti bekerja. Dia punya tanggungan istri dan anak. Yang menghantar dia berobat ke sini temannya. Coba kalau kalian ada di sini menyaksikan itu. Dia tidak punya uang, cuma punya uang, dia bilang 150.000, 200.000 lah dia punya uang. Yang menghantar dia bawa mobil, bahkan dia tidak ngasih uang sepeser pun, apalagi uang makan, uang minyak enggak. Dia datang ke sini dihantar oleh orang-orang baik itu, 2 orang. Terus yang jelaskan tentang ramuan kepada pasien yang lain, baru berobat, mengobati beliau. Terus beliau ngomong, Pak Jero ampun banget, yang cuma bawa uang sisanya 50.000. Saya bilang begini, Pak, ini ramuannya seharga 300.000, bawa saja, yang penting Bapak sembuh, fokus saja berobat. Dia mau ngasih uang yang 50.000 itu, saya bawa uangnya. Ada yang bekal jalan. Nah itu dulu. Coba Anda mendengarkan bahasa saya dengan hati, bukan dengan pikiran iri ya, tapi dengan hati. Bagaimana jika Anda di posisi Bapak itu dan Anda dibegitukan oleh seorang tapakan seperti saya? Bawa saja. Ini ramuan seharga 300.000, bawa saja. Yang penting Bapak sembuh, fokus dulu berobat. Dia sebelum saya obati jalannya tertatih-tatih. Setelah saya obati di depan kamar suci, dia jingkrak-jingkrak. Saking bahagianya. Kalau Anda melihat itu, dan mungkin kalau Anda yang mengalami itu, bagaimana? Jangan menganggap diri paling benar. Jangan menganggap diri paling tahu. Sebelum paham dengan situasi seseorang, jangan debes lebihan ngomong, tapi unduk sing tawa. Orang yang datang ke saya itu orang-orang yang sudah sangat kesakitan, sudah bingung, sudah frustasi, bahkan ada yang sudah mau bunuh diri. Berobat ke sana kemari sudah, kok tidak ada perubahan sama sekali. Coba jika kalian di sini melihat pasien saya yang dari negara yang sudah pakai pampers, ya, dia menderita ambeien akut. 1 bulan bisa 3 kali opname di rumah sakit.
Dia sendiri ngomong, Pak Jero, sekali tiang ke rumah sakit 1,5 juta benyah. Tapi sing ada perubahan, mungkin sing mau jodoh gitu. Di saat dia jalan turun dari mobil, digopong sudah kembang lem-lem. Di saat masuk ke ruang pengobatan saya, darahnya mengucur dari pantatnya ke kakinya sampai ke lantai. Jujur, secara pribadi saya jijik. Tetapi secara pekerjaan sebagai seorang tapakan, saya semangat, ayah. Setelah saya lakukan pengobatan, dia langsung merasakan ada perubahan. Dan luar biasanya, mungkin ini kehendak Tuhan, besoknya dia sudah bisa nyetir ke Denpasar dari negara. Jadi bukan karena saya tahu ataupun sok tahu atau sok bisa, tidak. Saya menjelaskan apa yang terjadi. Kunci kesembuhan tetap ada kepada pasien. Baik keyakinannya, kesungguhannya, ketaatannya. Apakah mengatakan yang sebenar-benarnya itu sebuah kesombongan? Ada lagi yang komen gini, "Puh hengal besugih balian ini gitu. Bener yencang tiwas kar ngengken, yencang sugih kar ngengken gitu. Masalahnya apa buat Anda? Kalau saya miskin kenapa? Dan kalau saya sukses kenapa?" Jadi sekarang harus bagaimana dong? Ya ikuti kata Prabowo, jogetin aja. Teteret. Jadi inilah fenomena alam, fenomena dunia ya. Jadi jujur saya tahu saya salah, saya tahu saya sisip. Jadi sempat ada bahasa ingin menutup pengobatan. Jadi saya lupa bahwa jika beliau murka itu luar biasa. Jadi pagi-pagi saya langsung minta maaf karena sinyalnya sudah nggak bagus. Tapi saya cuma memohon saja. Intinya beliau lebih tahu apa yang saya inginkan. Beliau maha segalanya, saya sekarang berserah saja. Saya berserah, saya pasrah, tapi tetap berjuang. Dari kecil saya begitu, saya pasrah, saya ikhlas, tapi saya terus berjuang. Saya hancur, yang hancur itu bukan tubuh saya, yang hancur itu karir saya. Karir bisa dikejar. Jadi begitu. Jadi setelah 7 kali dinolkan, jadi mungkin itu sebagai jalan penyadaran untuk saya bahwa yang tidak bisa dilawan adalah takdir dan karma. Itu tidak bisa dilawan. Kalau nasib bisa dirubah. Kalau takdir dan garis tangan tidak bisa dilawan. Kalau nasib bisa dirubah.
Saya sering mengatakan, ada teman saya bernama Wayan Sudiana. Dari saya tidak punya apa-apa, saya menuntun dia, saya mengarahkan dia. Dari tidak punya mobil, saya suruh beli mobil. Langsung kare, saya pun ikut waktu itu andil mencarikan mobil. Saya senang melihat orang lain senang. Saya bangga melihat orang lain sukses. Kalau Anda sudah memiliki jiwa itu, maka energi suci ilahi akan memberkati Anda. Sekali lagi, Swastiastu, Agung Yudin Suksma Rahayu Rahayu. Jadi saya juga ingin menghimbau dan mengatakan kepada para tapakan ya, yang masih dan sedang berproses, kalau ingin merasakan energi besar, energi suci ilahi, energi Sang Yang Taksu yang maha luar biasa, hilangkan dulu sifat iri, benci, dengki, dendam, emosi. Mengeluh tidak boleh. Kadang-kadang vibrasi-vibrasi energi yang ingin menyatu tidak bisa. Yang harus disucikan itu hatinya, bukan pakaiannya harus serba putih, tidak. Banyak orang yang salah ya, pakaiannya serba putih, payang cawatnya putih, tapi kenanya gadang. Jadi itu, tumbuhkan jiwa welas asih kepedulianmu kepada ciptaan Tuhan. Makan di warung, lihat kucing miau, kasih makan. Bahkan di warung lihat anjing, kasih makan walaupun tulangnya saja. Tapi jika bertemu dengan pengemis di jalan atau pas bawa mobil, jangan dikasih uang. Kita mengajarkan kemalasan kepada mereka dan kita mengizinkan mereka untuk menjadi pengemis selamanya. Memberikan uang kepada pengemis di jalan adalah dosa terbesar kita. Tapi jika memberikan uang kepada orang tua, seorang wanita tua yang meninggal suaminya, yang umurnya sudah 70-an, 65 tahun ke atas, itu layak dibantu. Atau orang tua yang meminta, itu layak dibantu. Makanya harus lihat, kalau anak kecil sampai dia umur 40 tahun itu masih muda, mereka masih bisa kerja. Jangan diizinkan mereka jadi pengemis. Tapi kalau umurnya sudah sepuh, wajib kita bantu. Jadi tetap dalam tanda kutip ya. Saya harus belajar tega kadang-kadang. Kalau ini saya kasih, ini menjadi kebiasaan buruk yang akan dia bawa sampai tua nanti. Dan bisa jadi diwariskan kepada anak cucunya. Jadi begitu semeton. Jadi begini lagi, Pak Jero, bagaimana caranya agar tidak terpancing emosi di saat dibully atau dihina? Bagaimana caranya agar tidak terpancing emosi saat dibully atau dihina? Jawabannya adalah, kamu diciptakan oleh Tuhan.
Jika ada orang yang menghinamu, berarti orang itu sudah secara tidak langsung sudah menghina yang menciptakan dirimu. Jika dia membulimu, berarti sebenarnya secara tidak langsung dia sudah membuli Sang Pencipta. Apalagi saya seorang tapakan yang tidak ingin menjadi balian dan dia membuli saya, berarti dia sedang membuli Tuhan yang memilih seorang manusia menjadi pelayan umat. Bahkan ada bahasa gini, yang ngomong, ada yang komen gini, pelih betarane milih jelema niki-nikine yang ngono balian. Ada juga yang begitu. Padahal anak ini sedang berjuang menyadarkan umat untuk bisa menghargai dirinya sendiri, untuk bisa menghargai tapakan, untuk bisa menghargai pemangku, dengan cara terus menghimbau, tidakkah engkau memiliki harga diri? Engkau tidak memberikan pemberian yang pantas kepada orang yang menuntaskan baktimu. Tidakkah engkau malu? Engkau meminta kesembuhan melalui orang itu, tetapi kamu tidak bisa menghargai orang yang dengan ikhlas melayanimu saat datang. Makanya belajar malu dulu. Tidakkah engkau malu menuntut kepada seorang tapakan agar dia ikhlas? Seharusnya tapakan itu tidak boleh isi angka. Kenapa memang? Kalau mengisi angka yang pantas, emang kenapa? Begini saja, sama seperti kata Prabowo. Biar rakyat yang memutuskan. Kalau tidak memilih saya, ya jangan coblos saya. Kalau Anda tidak sepaham dengan saya, tidak setuju dengan aturan saya, ya jangan datang. Simpel sekali. Sesimpel itu kok ruwet. Ya, begitu. Kan kita di Indonesia memang serba penuh dengan kesalahan. Penuh dengan kesalahan. Tapi dianggap benar. Mau contoh? Pertama kali ada motor, mereknya Honda. Pertama kali ada air mineral, mereknya Aqua. Sudah tahu orang itu ijo panake mesu nggak Honda, padahal mereknya Suzuki, padahal mereknya Yamaha. Lucu kan? Lucu nggak? Ya itu, banyak hal-hal yang salah tapi dianggap benar. Sama juga dengan kita menginginkan sesuatu tapi ingin semurah-murahnya, suka-suka gue gitu. Kan aneh. Ada lagi bahasa biasane seharusnya yang sekan ikhlas. Nah, biasane seharusnya yang sekan ikhlas mesti gitu kan. Orang kenyal gen sindadian berarti yang ngayang, orang kenyal berarti sing ikhlas. Ini manusia apa ini gitu. Saya jujur orang kenyal sing tadi. Orang asing ikhlas.
saya isi angka sebagai jalan terwujudnya keadilan dua arah dianggap tidak ikhlas itu. Kok seolah-olah dia mau enak-enaknya saja, saya yang dapat jelek-jeleknya. Seolah-olah ampuran nih Sultan, bukan semua sih yang begitu, tapi ya seolah-olah seorang tapakan itu terlahir sebagai budaknya manusia yang lain. Seolah-olah itu bagi mereka yang otaknya primitif. Jadi begitu. Bahkan kemarin waktu saya di Cendase ada yang sungkem di kamar suci saya, di gedung suci saya, ada yang sungkem. Sampai di luar dia gini ngomong, "Ini Pak Jero, kenapa? Di sini saya lihat Pak Jero sesarinya 50 rata-rata, ada 100-an. Terus kenapa? Saya di rumah sesarinya 10.000, 15.000, paling banyak 25. Padahal pengobatan saya sama dengan Pak Jero, ada terapinya. Kadang-kadang sampai beli beras saya nggak bisa." Coba pikir, sampai curhat seperti itu. Tapi beliau seorang tapakan kan, mau curhat kemana? Nanti ngomong begini dibilang nanti tidak ikhlas. Jadi begitu. Ini namanya panda. Panda. Jadi disinilah saya berusaha mengajak saudara-saudari terkasih, ayo kita belajar menghargai bersama, menghargai diri sendiri terutama, biar tidak bangganya ke dalam tapi menghargai orang lain tidak bisa. Ya, ada sekali banyak bahasa. Bangga minum habis ratusan ribu, bangga judi kalah jutaan, tetapi tidak malu di saat mau bakti tidak bisa memberikan sesari yang pantas untuk seorang pemangku, tidak bisa memberikan mahar yang pantas untuk seorang tapakan. Jadi ini berlaku untuk semuanya, bukan untuk saya saja. Saya yang memperjuangkan dan menjadi perwakilan tapakan-tapakan yang lain yang kok ngomong, yang takut ngomong, takut dibully. Saya yang berjuang sekarang. Silahkan bully saya, tidak apa-apa. Karena saya memang ditakdirkan untuk terjadinya perubahan pola pikir. Coba Anda bayangkan ya, coba merenung sebentar saja. Coba Anda merenung sebentar saja. Kalau saya yang jadi tapakan, Anda ngomong itu. Sekarang saya punya anak 2 seumpama. Anda sendiri berpikir itu, punya istri, punya orang tua sakit-sakitan, punya mertua sakit-sakitan. Nah, itu dulu ya. Saya mengajak kalian bersemua untuk berandai-andai. Oke? Seandainya Anda yang jadi tapakan, jadi pemangku atau jadi balian. Terus Anda sendiri yang merasakan mulai belabuh, meleneng gitu. Oh, di sini sarin mangku 10.000 atau 5.000. Ada anak sekolah 2,
dua-duanya punya motor, punya istri satu, punya merajan, beragama. Apakah semua itu ada yang gratis? Apakah kalau dia memakai seragam pemangku, beli kopi gratis, beli rinso gratis? Paham sih? Coba kalau Anda di posisi itu, paginya istrinya ngomong gini, jero lanang, beras telas, kopi telas, gula telas, karbasir telas. Oh nggih. Kemudian ngantep di 2 tempat. Yang satu ngisi 10.000, yang satu ngisi 20.000, dapat 30.000. Apakah bisa menutupi semua itu? Makanya saya mengajak, ayo kita pakai standar yang pantas ya, minimal 50.000 lah. Minimal 50.000. Mami Swaniti, selamat malam Pak Jero. Om Swastiastu, selamat malam, salam rahayu. Agung Widi, sehat selalu Jero, tetap semangat, ilmu itu mahal. Om Swastiastu. Nggih. Agung Widi, sukses banget. Intinya kalau saya ada salah, silahkan ingatkan saya. Saya tidak kenapa, saya senang sekali. Saya senang sekali dituntun, saya senang sekali diingatkan. Kalau mau membuli juga silahkan, itu hak kalian. Yang jelas, yang tahu niat saya, yang tahu niat saya Tuhan. Itu aja. Itu aja. Terus tadi ada yang komen begini. Kenapa itu menjelaskan asam uratnya kok putus gitu? Kan karena ada banyak pasien, ada yang nanya gini gitu. Jadi asam urat itu disebabkan awal sebagai pertanda dulu ya. Asam urat itu sebagai pertanda bahwa ginjal kita sudah bermasalah. Siapapun yang kena asam urat itu pertanda ginjalnya sudah bermasalah. Tuh. Penyebab asam urat adalah karena tingginya kandungan purin dalam tubuh, dalam darahnya. Kenapa bisa ada banyak kandungan purin dalam tubuh? Biasanya karena orang itu malas minum air. Tetapi senang makan kacang-kacangan, gorengan, jeroan. Jadi itu. Karena malas minum air, karena ginjal makanannya adalah air, sehingga ginjal fungsinya mulai menurun. Begitu, sehingga terjadilah penumpukan purin dalam tubuh. Purin itu adanya di makanan antara lain kacang-kacangan, gorengan, jeroan. Ya, di daging merah juga. Ya, juga ada di buah dan sayur-sayuran. Ya,
Sayurnya seperti bayam, daun singkong, kol, asparagus, jamur, sayur hijau. Jadi kalau orang sudah asam urat makan salah satu itu pasti akan kumat. Nah, di sanalah saya menciptakan ramuan yang fungsinya bisa mengikis purin yang sudah nempel di pembuluh darah, termasuk lemak dan kolesterol yang nempel di pembuluh darah. Ramuan saya dibilang, jangan buat kamu pasti banget tuh ramuannya kuning tuh. Ini penghinaannya besar sekali kepada saya. Dia menghina saya dengan sangat kejamnya. Tapi saya tidak apa-apa. Dia belum tahu berapa ribu orang yang sudah sembuh minum ramuan itu. Bahkan Gung Haji belum pernah ke Sumber Kimo. Ya, Gung Haji belum pernah ke Sumber Kimo. Terus beliau nge-WA saya, "Swastiastu Pak Jero, saya mau konsultasi untuk sesari, nanti saya transfer." Ini Gung Haji nih. Gung Haji nge-WA saya begitu. Beliau dari Padang Sambian. Beliau WA begini, "Pak Jero, saya mau konsultasi. Nanti berapapun sesarinya saya transfer." Saya jawab, "Om Swastiastu Gung Haji, ampura ping banget untuk konsultasi gratis." Tuh. Terus beliau menjelaskan keluhan dia saya agak seliputan bola ya begini. Gungkak ya. Saya bilang, "Gungkak sungkan bla 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 bla," gitu. "Coba kirimkan fotonya," gitu. Dia minta fotonya. Terus dia deteksi, "Om Swastiastu, niki gungkaknya apa gungkak ampura yang tiang iwang niki." Tiang nak jelema beleleng juga jelema seraya. One gungkaknya apa gungkak ampura nih tiang iwang. Tiang deteksi terus tiang jelaskan, "Ini gungkaknya menderita asam urat, ginjalnya sudah kena bla 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 bla," dan beliau mengiyakan, "Nggih tepat Jero." Semua yang dia katakan beliau bilang tepat. Terus caranya sampun api Jero, karena beliau sudah sepuh. Nah, kebetulan waktu itu tiang ada pasien yang menjenguk Jero istri yang dari Tibu Beneng. Kemudian tiang cuma bisa ngasih solusi begini Gung Haji, ini pun kalau Gung Haji mau. Oh, gungkak ya, suksma. Ini pun jika Gung Haji mau saya kasih solusi. Kebetulan niki wenten semedon duwe saking waktu itu dia bilang Canggu saking Tibu Beneng, makin jagi driki, kari driki hari ini, dan mungkin bisa nitip ramuan.
Yang bilang gitu, yang ada ramuan macam 2. Harga ramuannya 50.000 per botol. Terus beliau nanya berapa bagusnya untuk gongkaknya. Saya sarankan sih coba 10 botol. Berarti 5 pasang. Artinya 500.000. Oh, nggih. Niki pun titipang pun 10 botol. 10 botol itu sama dengan 5 pasang karena ramuan saya berpasangan. Ces, sudah dibawa. Hari ini beliau nelpon saya. Swastiastu Pak Jero, sapunapi niki ramuan gongkaknya sudah habis. Sapunapi niki gitu. Kebetulan dia ada pasien di dalam kan, tiang loudspeaker. Ampura dumun Gung Haji. Makin begini dulu, saya ingin tahu dulu apa yang gongkak rasakan sebelum dan sesudah. Biar nggak sia-sia beliau beli ramuan saya. Terus beliau mengatakan sebelum minum ramuan katanya kesemutannya parah, panas gitu. Nah, setelah minum ramuan tiang katanya kesemutannya sudah berkurang. Oh, kenten, nggih kalau begitu tiang mau lagi ngasih gitu. Panten rugi nyanten tidak ada perubahannya nan. Bang, terus bang ramuan berarti tiang beler adanya gitu. Tapi solusinya makin jero kenten tiang. Solusinya Gung Haji meriki utawi nanti kalau ada pasien tiang dari Denpasar mungkin tiang titip gitu. Terus beliau minta gimana kalau dikirim lewat jasa itu gitu. Tiang tidak mau. Tiang bilang banyak sekali yang minta pengiriman dengan jasa bla bla bla. Tiang tidak mau. Bukan mengatakan pengiriman itu jelek, tidak. Karena ramuan tiang tidak boleh kena sinar matahari. Takutnya nanti dijemur. Kan begitu. Nah, akhirnya kinten Tuan Pak Jero. Pokoknya kalau ada pasien dari Tabanan dan Tabanan, Kelungkung, Denpasar, Nusa Dua nikahin pun tiang, telepon tiang siap ngambil beriko gitu. Kebetulan ada pasien dari Tabanan, gitu ceritanya. Akhirnya hari ini pun tiang titipkan 10 botol. Jadi sama seperti sebelumnya, tiang tidak mau menerima uang, hanya sekedar berkonsultasi gratis. Cuma ramuannya yang bayar itu. Iwayan Sumerte sampun tadi nih ke. Sudah tadi Astungkare tiang titip. Sudah tadi tiang titip Astungkare. Kebetulan ada yang dari sudah tadi tiang titip. Ini. Jadi sudah tadi tiang titip 10 botol. Terima kasih atas niat baiknya. Agung Yudi, ramuannya istimewa Jero, tiang boleh minum, matur susmo Jero. Om Swastiastu. Nggih. Gung Haji sukses banget niki. Ya intinya oh ya ini dah Gung Hajinya.
Ngaji tadi sudah tiang titip ramuannya, mungkin bisa diambil besok ya. Gede ganes aja makin jero tiang di Beleleng Jumah Sumber Kime Jumah aja nih. Jadi begitu semeton, intinya kalau tiang pribadi selalu ingin mengajak umat untuk memahami tentang proses. Jadi setiap orang itu berproses juga mengikuti karmanya masing-masing. Ada berobat langsung di tempat ada perubahan, ada berobat baru sedikit ada perubahan, ada berobat 3 kali langsung sembuh, ada berobat 1 kali sudah merasa sembuh gitu. Jadi tidak bisa ya. Siap, yang ke Seraya pasti simpang ke Seraya Tengah, siap. Seraya Barat deh. Atau masih yang ke Beleleng main singgahin di Sumber Kime. Jadi begitu semua sami ya. Intinya kunci kesembuhan itu ada pada diri kita. Jadi tiang seorang tapakan sebagai pelayan umat, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, ya. Tetap saja kunci kesembuhannya ada pada pasien. Apakah dia yakin, apakah dia taat, apakah dia disiplin. Nanti sudah tiang terapi, tiang kasih ramuan, tapi ia sing memberate. Ini hal yang paling yang paling sulit dikontrol. Air. Walaupun sudah memberate, walaupun sudah minum ramuan saya, kalau minum airnya kurang juga nggak bisa. Jadi tidak terjadi yang namanya proses yang saling menunjang gitu. Kalau ramuan tiang itu membersihkan pembuluh darah, membersihkan usus, sama seperti kita membersihkan bak kamar mandi ya. Kalau tidak disiram, kalau tidak dibuang airnya, disiram lagi, dibuang airnya, maka tidak akan terjadi yang namanya kebersihan. Gitu. Jadi harus selain memberate harus banyak minum air juga, terutama untuk yang asam urat. Asam urat paling penting sekali menghindari gula, terutama gula pasir, ya, dan menghindari alkohol, minuman bersoda itu harus dihindari. Kopi boleh, kopi pahit, tapi kalau mau gula pakai gula sehat atau pakai gula Bali tadi, itu gula merah. Karena gula pasir itu malah memicu percepatan pengkristalan purin dalam tubuh. Nah, kalau dia masuknya ke ginjal, mengkristal di ginjal, dia menjadi batu ginjal. Kalau dia masuk ke empedu, mengkristal di sana jadi batu empedu. Kalau dia masuk di pembuluh darah daerah dada dan mengkristal di sana, dia akan menjadi pemicu kita terserang jantung koroner. Nah, kalau dia masuk pengkristalannya di daerah kepala, dia akan menjadi pemicu terjadinya serangan stroke. Jadi ada perbedaan antara stroke akibat asam urat dengan stroke akibat tensi. Kalau karena tensi bisa pecah pembuluh darah, stroke-nya beda, dia lebih parah dia. Tapi kalau stroke karena asam urat lebih ringan dia. Tapi namanya juga stroke, semuanya nggak bagus kan. Jadi biasanya langsung tiba-tiba lemes gitu, nggak ada tenaga. Berarti
tersumbat dia gitu. Bisa juga pengkristalannya itu selain menyumbat, dia menekan saraf motorik tuh, sehingga mengganggu keseimbangan. Jadi begitu sahabat Sami ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf sekali kalau secara logika saya live menghabiskan kuota, tidak dapat uang saya live, tetapi saya bisa berbagi hal-hal yang positif yang setidaknya bisa memberikan pencerahan bagaimana menjaga kesehatan biar tidak sakit gitu loh. Saya juga tidak senang jika saudara-saudariku sendiri sakit-sakitan akibat kurang pemahaman. Baru nggak sembuh ke dokter, jangan nyalahin dokternya. Kadang-kadang Anda sendiri yang tidak mau menjaga pola makan, tidak bisa menjaga pola pikir ya. Oke, segitu dulu sahabat Sami. Intinya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap jelimlah nyamegelah, tidak ada manusia yang sempurna, hanya rokok sempurna. Tapi ada banyak orang bijak, ada banyak orang cerdas, ada banyak orang pintar dan pandai yang mau berbagi. Sebenarnya lebih banyak lagi yang cerdas, sayangnya lebihan kok ngomong. Salam hormat, salam rahayu, Om Santi Om.